Sahabat media kampung, pendidikan adalah hal yang penting. Pendidikan juga merupakan hal yang mendasar dan fundamental. Dalam Undang-Undang Pasal 31 menyebutkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah. Lantas, mana kualitas pendidikan di negara kita ini? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut? Kita akan membahasnya sesaat lagi di Gelisah, Gesah, Menggali Asa. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media kampung, kembali lagi bersama kita di acara Gelisah, Gesah, Menggali Asah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang dunia pendidikan di Indonesia. Dan bersama saya sudah ada Mas Rofi. Apa kabar Mas Rofi? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Ya, alhamdulillah. Mas Rofi ini adalah CEO dari SmartGain Indonesia, juga praktisi School Branding Strategy. Nah, gini Mas Rofi, kata-kata kalimat School Branding Strategy itu mungkin jarang orang mendengar ya. Betul, betul. Kira-kira apa yang dimaksud dengan School Branding Strategy itu? Sederhananya, ada cara pandang yang kurang tepat di teman-teman yang menganggap branding itu adalah sebuah upaya pencitraan saja. Tapi hakikinya ketika kita ngomong branding itu, kita akan berbicara tentang jati diri. Jati diri. Apa jati dirinya sekolah, kemudian bagaimana menggunakan jati diri itu sebagai pijakan awal untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Contoh sederhana, ketika kita ngomong jati dirinya SMK, itu pasti akan berbeda dengan SMA. Ngomong jati dirinya madrasah akan berbeda dengan jati dirinya sekolah. Jadi usaha untuk menemukan sebuah jati diri, sederhananya itu adalah semua hal tentang school branding. Seperti itu Mas. Oh gitu ya. Tentu itu ada sedikit pengaruh di kualitas pendidikan tersebut ya Mas Rofi ya? Pastinya berpengaruh. Kira-kira menurut Anda kualitas pendidikan yang ada sekarang itu seperti apa? Ya, saya menyebutnya paradok. Paradoknya adalah banyak sekolah yang apalagi tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, bulan Juni, bulan Juli, yang aktivitasnya lebih banyak mengerahkan semua potensi dalam lembaga pendidikan itu untuk mencari siswa baru. Semuanya pasti berbicara, sekolahku yang paling apik, sekolah saya paling baik. Nah, tetapi ketika jujur mau dilihat ke dalam, benar enggak baik? Alat ukurnya apa? Kemudian seberapa itu bisa dibuktikan oleh lembaga pendidikan itu? Ketika masuk ke ranah pembuktian, banyak sekolah yang masih agak gagap Mas. Gagap untuk bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan. Artinya paradok yang saya maksud, banyak lembaga yang mengatakan dirinya terbaik, ya tidak 100% tentunya bisa membuktikan itu. Hari ini sekolah harus banyak belajar tentang bagaimana untuk menemukan jati diri. Kita kembali ke esensi school branding tadi itu, bahwa penemuan jati diri, kemudian bagaimana titik awal jati diri itu sebagai pijakan untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan masih banyak PR yang harus diselesaikan. Itu baru satu sisi Mas. Ya. Ada banyak ruangan yang nantinya bisa kita gali di School Branding Strategy. Gitu ya? Seperti itu. Baik. Terus kira-kira menurut jenengan itu faktor-faktor apa yang menentukan kualitas pendidikan tersebut? Lagi-lagi kalau kita ngomong faktor kan kita harus mulai terbiasa dengan alat ukur. Alat ukur yang bisa menilai lembaga pendidikan ini berkualitas atau tidak. Jadi banyak, kalau kita ngomong sistem pendidikan, kita mengenal istilah akreditasi. Akreditasi sebuah proses melihat seberapa besar angka yang bisa sekolah sajikan berdasarkan instrumen akreditasi. Itu yang pemerintah miliki, yang negara miliki. Itu efektif juga untuk mengukur. Kemudian taruh kata ada satu instrumen akreditasi itu mengukur tentang kualitas guru. Nah,
gurunya seberapa punya totalitas sih untuk mengabdikan semua yang dimiliki untuk lembaga pendidikan? Dua hal sederhana saja Mas Agung, bahwa bisa nggak membuktikan sekolahnya itu zero late, 0 keterlambatan, and 0 jam kosong, 0 jam kosong. Itu baru satu sudut untuk mengukur lembaga pendidikan berkualitas atau enggak. Kalau saya meminjam bahasanya sistem pendidikan nasional, Sisdiknas, ada 8 poin yang disebut sebagai standar nasional pendidikan yang menjadi alat ukur. Dan kerennya adalah teman-teman lembaga pendidikan hari-hari ini sudah juga mulai terbuka menggunakan standar itu, tidak hanya berfokus di situ tapi juga mengembangkan standar-standar yang lainnya. Jadi ukurannya kalau yang formal hari ini adalah seberapa besar angka yang perlu diakreditasi. Itu ada angkanya Mas Agung, mulai dari angka 80, 90, nanti kalau angkanya sekian, grade-nya A, grade-nya B, grade-nya C, dan paling bawah standar kualitas pendidikan itu kalau pakai standar akreditasi adalah TT, tidak terakreditasi. Berarti sekolah itu belum layak standar formal. Cuman ada lagi standar yang lebih powerful, adalah standar kepuasan publik. Itu yang jarang sekali teman-teman pikirkan. Terus kira-kira ada nggak ya sekolah yang mendapatkan predikat TT tersebut tidak terakreditasi? Masalahnya menurut sepengetahuan saya belum pernah mendengar gitu. Saya belum pernah menemukan. Cuman, ada cumannya. Dalam proses itu, sekolah yang tidak mau diakreditasi, kemudian dengan alasan apapun, otomatis asesornya datang kemudian melihat kalau tidak mau diakreditasikan berarti tidak siap, dan pasti nantinya akan dikeluarkan rekomendasi TT. Selama sekolah itu mau bergerak, ini baiknya pemerintah tetap memberikan apresiasi kepada lembaga pendidikan itu. Kalaupun ternyata diakreditasi, di assessment kualitasnya masih ada di standar C taruhlah, pemerintah akan mendampingi. Itu satu sisi yang harus disyukuri dari sistem pendidikan nasional hari ini. Cuman lagi-lagi harus lembaga pendidikan berpikir melampaui standar yang telah diberikan itu. Gitu Mas. Oke. Terus langkah konkret apa kira-kira yang diperlukan untuk melakukan suatu peningkatan kualitas pendidikan itu? Oke. Kata kuncinya kan ini tentang kualitas. Ya. Jadi kalau ngomong kualitas, kalau menggunakan framework cara berpikir score branding, semua proses perbaikan lembaga pendidikan itu dimulai dari menjawab satu pertanyaan. Jawabannya mengatakan Mas, punya masalah apa gitu. Apa masalahnya? Kalau di bahasa Inggris kan kami nyebutnya what's the problem? Masalahnya apa di lembaga pendidikan itu? Itu mulai dari membedah tentang isu-isu yang ada di masyarakat. Apakah masyarakat punya masalah tentang keuangan mereka, kemudian tentang kualitas mereka, kemudian masyarakat punya masalah tentang saya ini ada masalah di anak saya ini tidak bagus akhlaknya, nggak bagus karakternya. Jadi what's the problem itu lebih ke usaha lembaga pendidikan untuk menjawab pertanyaan apa masalah yang ada di masyarakat, kemudian dari situ dirumuskan sekolah atau lembaga pendidikan memberikan solusi apa atas masalah itu. Kemudian dari masalah itu akan geser lebih jauh ke tengah tentang value, tentang apa sih nilai yang ditawarkan. Terus kita akan ngomong tentang brand personality, karakter sekolah itu seperti apa. Dan endingnya adalah sekolah harus bisa menjawab. Kalau anak ini sekolah di tempat ini, salah satu orang tua menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut, anak tersebut menjadi siapa? Bukan lagi menjadi apa, tapi menjadi siapa. Ini lagi-lagi yang jarang dipikirkan oleh lembaga pendidikan. Ya, terus gini, ada satu lagi faktor yang mungkin menurut saya penting ya, elemen untuk
meningkatkan suatu kualitas pendidikan itu tenaga pendidik. Ya, betul. Menurut jenengan gambarannya seperti apa tenaga pendidik? Apa perlu dilakukan pembangunan karakter atau apa atau gimana? Ya, jadi gini. Sumber dari segala sumber masalah di lembaga pendidikan itu ada di SDM. Itu kata kunci yang harus dipegang. Kalau sekolah sudah beres SDM-nya, maka semua permasalahan di sekolah itu pasti sudah beres. Teorinya bisa dibalik, Mas Agung. Contoh seperti ini. Kalau di sekolah itu masih banyak yang terlambat muridnya. Udah pasti banyak guru yang masih terlambat datang ke sekolah. Kemudian kalau ternyata bullying itu masih ada di antara anak-anak, berarti juga masih ada masalah di cara interaksi antara guru satu dengan guru yang lainnya. Kalau kita pertajam, berarti kalau ingin bangun sekolah, shortcutnya, cara terdekatnya bagaimana? Cara dekatnya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Cuman kita lihat kembali bahwa di lembaga pendidikan itu, SDM itu kan terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada agent of change. Mereka yang memilih untuk menjadi agen perubahan positif yang dibawa oleh lembaga pendidikan. Itu yang kita sebut sebagai leader, pemimpinnya, kepala sekolahnya. Yang kedua, ada yang menjadi follower, yang pokoknya melo, ayo Mas Agung, teman-teman media kampung, ikut saja. Mereka gerak, cuman karena mereka energinya adalah energi follower, itu tidak akan sekuat ketika leadernya bergerak. Dan yang ketiga ini yang bahaya. Saya sering menyebutnya toxic, toxic SDM ya. SDM yang dia arah sekolah ke barat, dia larinya ke timur gitu. Arah sekolah ke utara, dia larinya ke selatan. Kemudian dan tidak hanya lari berlawan arah, tapi juga menghambat pergerakan dari lembaga pendidikan tersebut untuk sampai ke visi dan tujuannya. Makanya kalau memang kepingin maju, kata kunci yang harus dikejar ya, diperbaiki adalah sekolah harus serius untuk membentuk karakter, membina. Kemudian kalau nanti ternyata dibina masih belum bisa, kira-kira diapakan ini Mas Agung? Itu dia. Kalau dibina masih belum bisa, ya sudah, berarti nek bahasa halusnya sekolah ini belum tempat terbaik untuk yang bersangkutan. Bisa jadi tempatnya di tempat lain. Intinya gini, kalau saya ngomong pakai diksi yang agak keras sedikit, omong kosong lembaga pendidikan ngomong tentang peningkatan kualitas kalau tidak ada fokus intens keseriusan untuk memperbaiki SDM gurunya. Oke, kita ngomong lembaga pendidikan ya. Selama ini yang mendapatkan penilaian itu hanya sebatas siswa lah, sepengetahuan kita. Betul. Terus kira-kira di suatu lembaga pendidikan itu adakah evaluasi tentang tenaga pendidik tersebut? Kalaupun tidak ada, perlukah diadakan sistem evaluasi terhadap kinerja pendidik tersebut? Iya, ini pertanyaan yang keren menurut saya, karena muridnya diukur gitu ya, gurunya diukur enggak? Pertanyaannya kan gitu. Normatifnya setiap bulan di lembaga pendidikan itu ada acuan standar penilaian guru, dan kepala sekolah membuat laporan penilaian itu. Cuman lagi-lagi, apakah sekolah mau untuk mengeksekusi itu atau enggak? Kemudian idealnya seperti apa? Idealnya adalah tetap harus ada penilaian kinerja. Jadi guru itu diukur kualitasnya, kemudian dievaluasi tiap bulan, ada angkanya, dikomunikasikan, ada dialog. Kami merumuskan ada satu teknik Mas Agung bahwa harus ada rapot penilaian kinerja. Kalau kami pernah merumuskan ada 11 elemen, 11 alat ukur yang bisa sekolah gunakan sebagai alat ukur hanya untuk menjawab. Sebetulnya alat ukur penilaian kinerja guru berkualitas atau enggak itu kan menjawab pertanyaan guru yang baik adalah, gitu kan? Yeah. Dan contoh sederhana, guru yang baik adalah yang paling basic, yang disiplin waktu. Datang sebelum jam pelajaran dimulai, pulang minimal pada saat jam pulang.
Kalau disepakati masuknya jam 6.45 ya berarti gurunya minimal jam 6.40 itu sudah ada di lembaga pendidikan. Dan itu diukur, Mas. Satu aja poin yang kita ukur, semisal nih guru A kedatangan kehadiran dalam satu bulan ada 20 kali pertemuan. Kemudian alat penilaian kinerja yang salah satu indikatornya adalah kehadiran itu akan mengukur juga. Dia punya punya kewajiban datang setiap bulan tuh berapa jam, berapa kali. Taruhlah 24 kali, dia tidak masuk 4 kali, tinggal kita bagi persentase aja. Jumlah kehadiran dibagi dengan beban kehadiran kali 100%. Itu muncul angkanya. Si A ini 80% tingkat kehadirannya. Lah, tinggal lembaga pendidikan, notabene kepala sekolah, nanti dengan data ini akan ngobrol dengan guru tersebut. Kamu tidak hadir sekian persen kemana? Nggak kasihan sama anak-anak. Itu yang bisa sekolah lakukan. Tentunya, Mas, dari 11 itu kan satu yang sudah saya sebutkan, ada 10 item penilaian yang lainnya yang nantinya akan bisa diterapkan dan itu akan berdampak positif kepada pertumbuhan kualitas lembaga pendidikan. Baiklah, sahabat Media Kampung, semakin kesini semakin menarik obrolan kita. Jangan kemana-mana, stay tune di Gelisah, Gesah Menggali Asa. Kembali lagi bersama kita, sahabat Media Kampung, di acara Gelisah, Gesah Menggali Asa. Mas Rofi, dari penjelasan jenengan tadi, ini ada timbul pertanyaan di benak saya. Kira-kira lembaga pendidikan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga pendidik tersebut, itu dari lembaga pendidikan itu sendiri atau dari pihak lain yang melakukan, misalkan dari dinas atau yang lainnya? Iya. Tantangannya di situ, Mas. Karena ada unsur manusiawi. Kemudian adat ketimuran kan masih pengaruh juga. Sungkan. Siapa tahu gurunya ternyata ponaan atau teman akrab. Kemudian ternyata di assessment hasilnya nggak bagus. Iki kalau saya tulis jelek, teman sendiri. Kemudian sementara kalau tidak saya tulis, lah kok ini kontraproduktif terhadap komitmen lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas. Makanya saya sering merekomendasikan ke teman-teman untuk menaruh satu divisi khusus internal di lembaga pendidikan yang kerjaannya hanya untuk mendata, mencatat, menilai, mengevaluasi, dan independen. Dan dalam diskusi yang mendalam saya dengan beberapa teman praktisi pendidikan juga, ini kan kerjaan QC, Mas. Kerjaan quality control, quality control. QC yang notabene sekolah harus melihat seberapa tinggi nilai kualitas part per part. Dan ukuran kualitas sekolah itu hitungannya, kalau hari kan terlalu pendek gitu, dihitung dalam 4 bulan. Bulan per bulan dibaca. Jadi siapa yang harus menilai, apakah eksternal atau internal? Lebih asik ketika yang menilai itu adalah internal, yang memang punya tugas khusus, kemudian dan semua tim sudah disamakan persepsi bahwa apa yang dilakukan terkait dengan peningkatan penilaian kinerja ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan. Teman-teman satu frekuensi pemahaman gitu. Dan data yang ada itu nanti dipilah, dirumuskan dalam 3 tindak lanjut, Mas. Yang pertama adalah kalau nilainya bagus, berarti kan harus diberikan promosi. Kalau nilainya standar, berarti ke samping ya, rotasi. Kemudian kalau memang nilainya nggak bagus, malah turun, ya harus demosi. 6 bulan turun terus, ya tinggal nanya, kamu punya komitmen enggak sama sekolah? Kalau punya, ayo. Kalau enggak, ya udah, ini bukan tempat terbaik untuk
yang bersangkutan. Kalau angkanya menurun terus. Ya. Terus berarti kan pengaruh juga terhadap proses rekrutmen tenaga pengajar tersebut. Sepakat. Terus kira-kira ya kita terbuka aja lah. Selama ini proses rekrutmen yang terjadi di lembaga pendidikan seperti apa? Yang modern sudah menggunakan pendekatan membuka lowongan pekerjaan. Kemudian yang masih memilih untuk belum memodernisasi ya, belum memodernisasi tata kelola SDM, masih cenderung menggunakan pendekatan referensi, pertemanan, sahabat, dan bisa jadi mohon maaf yang lebih ekstrim lagi nih Mas, seduluran. Nah itu dia masalahnya. Banyak ya, yes, adalah beberapa yang saya ketahui tenaga pengajar itu mengajar yang tidak sesuai dengan bidangnya. Makanya saya tadi bertanya proses rekrutmennya kira-kira seperti apa gitu. Makanya ya ini sangat berpengaruh juga dengan kualitas pendidikan yang diterima oleh para murid dan siswa tersebut. Kira-kira langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk memfilter atau memperbaiki proses rekrutmen tersebut? Iya, saya pernah ngobrol gini ke teman-teman. Saya pakai bahasa gaul teman-teman Mas ya. Bro, apa bedanya sekolah karo pabrik? Argumentasi banyak tuh. Sekolah gini nih. Kemudian setelah pertanyaan itu dijawab oleh semua teman, saya nyampaikan bedanya cuma satu, prosesnya. Kalau pabrik itu adalah prosesnya produksi, kalau sekolah prosesnya adalah kegiatan belajar mengajar. Tumbuhannya sama, tumbuhannya adalah SDM. Kalau pabrik pekerja, kalau sekolah SDM. Lah, keseriusan lembaga untuk membenahi, membina SDM ini akan berdampak kepada kualitas. Dan tadi sudah saya sampaikan Mas Agung bahwa ujung pangkal permasalahan di lembaga pendidikan itu adanya di SDM. Dan ujung pangkal permasalahan dari SDM itu adalah di rekrutmen. Salah rekrutmen, salah selanjutnya. Sekolah harus menentukan standar rekrutmen yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Baik. Terakhir Mas Rofi, siap. Kira-kira peran serta pemerintah seperti apa menurut jenengan? Ini peran serta pemerintah ini. Hari ini pemerintah sudah menunjukkan itikat yang sangat kuat untuk membantu lembaga pendidikan meningkatkan kualitasnya. Banyak program-program lembaga pendidikan, baik yang di bawah Departemen Pendidikan ataupun di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, para guru difasilitasi untuk mengikuti program pendidikan profesi guru. Jadi hari ini komitmen itu ditunjukkan setiap lulusan dan setiap guru nantinya itu harus ikut PPG, dulu namanya PLPG. Sekarang pendidikan profesi guru didiklat selama periodisasi tertentu, kemudian terakhir diuji, dites, layak enggak jadi guru, layak enggak disebut guru profesional. Kemudian ada juga program-program yang lainnya untuk membantu sekolah, kepala sekolahnya dilatih, didiklat, kemudian komitmen untuk guru mapelnya diberdayakan di musyawarah guru mata pelajaran, MGMP, dan lain sebagainya. Overall pemerintah sudah menunjukkan itikat baiknya, lepas dari pelaksanaan, apakah pelaksanaan itu benar-benar fokus kepada itikat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, itu kembali ke personal masing-masing. Jelas ini harus ditangkap oleh sekolah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas. Setiap ada kesempatan untuk tumbuh yang diberikan oleh pemerintah, sekolah harus menjawab hanya dan hanya dengan satu pertanyaan: siap tumbuh. Mas Rofi, siap. Ini sedikit saya pengen tahu tentang SmartGen. Tolong dong diinformasikan ke kita SmartGen itu apa dan seperti apa. Iya, SmartGen ini adalah lembaga yang memposisikan dirinya sebagai sahabatnya lembaga pendidikan seluruh Indonesia.
Dan gagasan besar yang kami usung adalah tentang school branding strategy. Jadi gagasan ini sudah kami dalami sejak tahun 2016, Mas Agung. 2016 kami mendalami tentang kaedah branding, kemudian 2016, 2017, 18 kami gunakan metodologi ini untuk mendampingi, membantu teman-teman dalam mengelola lembaga pendidikannya. Ini pendekatan baru dan tahun 2000 lebih tepatnya gagasan ini sudah kami bukukan dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin ini sudah kami jadikan framework standar untuk agar sekolah ketika ingin membranding dirinya itu sudah ada manualnya. Ada buku yang bisa dibaca, ada audio yang bisa didengar, ada video yang bisa dilihat, dan yang paling utama, kalau ternyata tiga-tiga ini sekolah juga masih belum dong, gitu, masih bertanya gak bahaya tah gitu ya, sekolah bisa sharing ke kami untuk kami datang, kami workshopkan, kami dampingi lembaga itu untuk menemukan jati diri mereka. Total ada 12 langkah Mas yang dibedah di school branding itu. Dan kantornya di mana? Ya, tolong itu yang penting ketika ada pihak sekolah membutuhkan bantuan dari SmartGen yang dihubungi dan beralamat di mana? Iya, kalau kantornya kami menyebutnya From Banyuwangi for Indonesia. Jadi dari Banyuwangi untuk Indonesia, gagasan school branding yang dibawa SmartGen ini alhamdulillah sudah dinikmati oleh teman-teman dari semua pulau di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sudah mendapatkan layanan dari kami. Dan ini harapannya adalah lagi-lagi kembali ke cita-cita awal. Kami niatkan gagasan ini menjadi salah satu alat bagi lembaga pendidikan untuk bertumbuh. Oke. Terakhir Mas Rofi'i, statement jenengan tentang pendidikan di Indonesia. Iya. Kalau sedikit aja. Iya, kalau Indonesia ya oke, bismillah. Jadi kalau Indonesia hari ini kesadaran pendidikan, kesadaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu kami melihatnya sudah mulai tumbuh, menguat. Tidak hanya di ranah lembaga pendidikan negeri, tapi juga lembaga pendidikan swasta. Cuman energi kuat hari ini menjadi sebuah kesadaran bersama, Mas. Collective conscientious ya. Kesadaran bersama untuk bagaimana bisa menghadirkan kualitas pendidikan yang terbaik. Dan semoga momentum tahun 2024 sebagai momentum untuk bonus demografi di Indonesia yang nantinya akan berdampak kepada tahun-tahun setelahnya, ini memberikan dampak terbaik. Kualitas pendidikan yang unggul mampu mencipta anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang lebih baik. Teman-teman di seluruh Indonesia, para praktisi lembaga pendidikan, para praktisi peningkatan kualitas sekolah, mari mulai sekarang berpikir tentang bagaimana membuat strategi branding yang tepat. Branding itu bukan tentang pencitraan, tapi tentang bagaimana menemukan jati diri. Dan semoga di sequel-sequel selanjutnya di podcast ini, kita akan lebih detail untuk membahas step by step bagaimana melakukannya. Begitu Mas Agung, sukses terus untuk Media Kampung. Siap, terima kasih Mas Rofi'i atas waktunya dan kesempatannya juga penjelasannya. Sahabat Media Kampung, itulah tadi gesah singkat kami di acara podcast ini, di acara Gelisah, Gesah Menggali Asah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan manfaat bagi diri kita sendiri terutama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa.